Guys, kali ini kita akan membahas bagaimana menyelesaikan masalah alarm. Ini alarm baterai. Muncul alarmnya, penyebabnya adalah kalau dilihat di program itu sel undervolt ya, undervoltage. Jadi tegangan sel ada yang drop. Nah, untuk mengatasinya kita lihat dulu tegangannya secara di sebelah. Kalau ini press narada ada di sebelah sini, ada di sebelah sana toh. Jadi di yang mendekati positif itu sel 15 itu ada label di terlihat di situ, ada misalnya ini 14, berarti sel 14 dari sini. Yang ini sel 15. Jadi di sini terlihat kalau tak ada programnya diukur manual ya, diukur manual sel 1 dan seterusnya itu rata-rata di atas 3, sel 1 sampai sel 13 ya. Sel 13 3,2. Nah, ini 2,9. Nah, 2,9 terlalu jauh. Perbedaan selnya itu mendekati 0,388. Jadi inilah penyebab dia alarm. Ini salah satu alarm ya. Alarm disebabkan oleh sel undervolt. Rata-rata begitu ya. Ada sel yang ngedrop. Nah, untuk mengatasinya kita ada supply tegangan 12 volt. Ya, ini. Kita step down pakai pakai buck converter. Ini yang saya pakai MH. Ini yang saya pakai ya, XH M401. Jadi ini buck converter. Pertama inputnya di sini 12. Outputnya kita setel dulu di tegangan 2 sel ya. Kalau satu sel itu kan 2,9 kali 2 itu sekitar 5,5. Jadi kita setel dulu. Lalu yang terpenting itu penyetelannya adalah berapa arus yang dimasukkan. Jadi sambungannya karena 2 sel yang drop, berarti sel tadi di layar di program itu sel 14 dan 15. Jadi sel ini dan sel ini. Maka untuk menginjeksi arus secara parsial di baterai tersebut, maka negatifnya kita pakai ini, positifnya ini 2 baterai ya. Jadi negatif di sini, positif di sini ke buck converter. Nah, yang terpenting di sini kita cek arus pengisian. Kita cek arus pengisian. Ini kenapa min? Itu sebenarnya karena masuknya di sini ya, harusnya begini ya. Nah, ini baru plus dia. Kalau begini baru plus dia. Nah, ini DC-nya 8 ampere ya. Nah, kita bisa setel di sini sampai 9 ya. Dia di buck converter ini kalau nggak salah konstan current-nya 10 ampere, jadi kita bikin 9. Jangan kena protect current ya. Kita bikin 9. Oke. Nah, di saat kita menginjek ini boleh, di saat discharge boleh, di saat cas pun boleh. Sekarang statusnya di sini terjadi discharge ya, karena pagi hari matahari belum cukup. Ampere yang masuk sekarang baru 10, sementara konsumsi rumah saya ini kalau nggak salah beban terendahnya itu 15 ampere. Oke, matahari sudah cukup mensuplai, maka arus yang masuk sekarang itu sudah turun 4 ampere. Nah, ini yang harus diperhatikan. Tegangan sel 14 itu 2,93 naik ya. Tadi 27, sekarang sudah 29.
Nanti kita hentikan dia di saat PDIF ya. PDIF ini artinya perbedaan tegangan sel paling tinggi dengan terendah itu hampir 0,35 atau 350 mV. Maka kita hentikan di saat dia tegangan sel 12 sampai 13 mendekati 14 15. Ini baru 3,26 dengan 2,9. Jadi kita tunggu sampai kita matikan buck converter ini untuk menginjeksi. Jadi untuk membalan ini ya, karena kalau seandainya dibalan oleh BMS ini prosesnya cukup lama, mungkin berhari-hari, berbulan-bulan, baru dia PDIF-nya itu mendekati 20 mV ya. Perbedaan tegangan yang ideal di baterai lithium itu adalah 0,02 volt atau 20 mV. Nah, sekarang itu sudah 300 mV terlalu jauh, maka harus dibantu. Nah, di saat kita ini perhatikan, karena tadi settingan kita 9, tentu turun ya karena tegangan sel di sini sudah mulai naik ya. Oke, kita tambah lagi sampai 9. Oke, nggak apa-apa, 8,9 ya stabilnya. Oke, jadi ini sudah panas, jadi setel 8 ampere saja. Nggak apa-apa, agak susah potensinya. Bisa sih di setel pelan-pelan, tapi ya udahlah. 8,4 ampere masuk ke sini, dan di sel yang ini misalnya ini yang masuk ya, 8,4 ampere yang masuk ke sel langsung ya, 14 15. Nah, sekarang kita mau cek arus keseluruhan. Nah, inilah arus keseluruhan baterai itu 4 ampere. 4 ampere posisinya ini min, berarti arusnya dari bawah ke sini ya, berarti discharge ya. Arusnya dari negatif ke positif berarti discharge 4 ampere. Oke, jadi kalau ada yang kurang jelas, ini salah satu jalan untuk membalan secara secara cepat ya. Jadi kita ukur lagi discharge baterai keseluruhan itu 4 ampere, sementara yang masuk ke baterai yang drop tadi yang 2 ini itu 8 ampere. Kalau 8 ampere berarti pengecasannya itu berarti 8 kurang 4 berarti 4 ampere. 4 ampere yang betul-betul masuk. Jadi di saat dia baterai ini discharge atau dikuras, yang 2 sel ini malah masuk ya, masuk 4 ampere. Tapi sel ini yang keluar 4 ampere, yang ini masuk 4 ampere. Karena secara keseluruhan satu jalannya ini 4 ampere, sementara kita suntik dengan 8 ampere. Berarti 8 kurang 4, maka 4 ampere yang masuk di sel ini. Nah, 4 ampere itu cukup aman. Kalau maksimum itu 15 idealnya. Kalau mau ideal sebenarnya 10 ampere, cuman ini nggak sanggup dia. Kalau 10 ampere masuk, kalau kita inginkan 10 ampere masuk ke sel, berarti 10 dikurang 4 discharge, ditambah 4 discharge berarti 14. Berarti di sini harus yang lebih besar kemampuan konstan current-nya. Yang ini 10, kita bikin konstan current idealnya 14 untuk kasus seperti ini yang paling ideal. Oke, nggak apa-apa, ini hanya proses waktu saja, agak lama memang, mungkin butuh waktu 2 jam untuk supaya dia tidak ketinggalan dengan teman-temannya. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe Solusi Yarisman. Ini adalah salah satu persoalan baterai, jadi tidak ini persoalan umum ya, alarm karena under
underfall cell, bukan pack. Jadi kalau secara terminologi bahasa, semua ini kita anggap sistem ini adalah baterai pack ya, 15S. Tapi kalau saya bicara sel, maka tegangannya berarti kalau drop tegangan berarti under voltage cell gitu. Kita ikuti saja teorinya berdasarkan ini. Di sini tertulis cell underfall, berarti dia protect kalau seandainya, tapi sebelum protect dia sudah kasih alarm ya, dikasih alarm seperti lampu ini. Ini adalah alarm underfall cell ya. Jadi cara mengatasinya seperti ini. Oke guys, untuk persoalan kasus-kasus baterai lithium yang lain kita akan coba jelaskan di lain waktu dan kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.